Oke, it's recording now, teman-teman. Suara saya kedengaran jelas ya, teman-teman ya? Dengan Pak. Oke. Oke, ini saya share screen dulu. Just a moment. Oke, di layar ini, di layar teman-teman terlihat ya, kita akan bicarakan mengenai apa pengolahan informasi dan juga persepsi konsumen. Jadi di sini kita akan bicara mengenai apa? Mengenai stimulus, apa itu stimulus, gitu ya, definisi stimulus, kemudian bagaimana kita sebagai konsumen mengolah informasi, gitu kan ya. Kemudian juga di benak kepala kita, kalau kalian tahu tuh ternyata tuh ada yang namanya apa? Short term memory, long term memory, kemudian juga ada yang namanya pikiran bawah sadar dan juga pikiran sadar. Nah, tuh mana yang lebih mendominasi antara kedua itu, apakah pikiran sadar atau pikiran bawah sadar, gitu kan ya. Kemudian juga apa yang dimaksud dengan persepsi, pembentukan persepsi, gitu kan ya. Elemen-elemen daripada penyusunan persepsi sendiri itu apa saja, kemudian faktor-faktor dalam stimulus, kemudian juga persepsi apa subliminal dan juga pesan subliminal, kemudian juga konsep seleksi daripada persepsi. Kemudian juga kita akan bicara mengenai pengaruh persepsi yang membelokkan, gitu ya. Nanti akan saya coba jelaskan sedikit lebih mendetail mengenai apa namanya mengenai pemikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar dan juga critical factor, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Oke, kita langsung mendetail satu. Mungkin teman-teman tahu kan apa yang udah jelas kan ya mengenai kemarin sensory branding. Nah, ini masih ada hubungannya, gitu kan. Jadi ya apa yang kita dengar, gitu ya, maksudnya kan ini terkait dengan indera ya, indera pendengaran, indera penciuman, indera penglihatan, gitu kan ya, telinga, kemudian juga mata dan juga hidung, gitu kan ya. Nah, ini yang disebut dengan stimulus, gitu ya. Ya pasti setiap hari kita menerima stimulus atau rangsangan yang masuk ke dalam panca indera kita, tapi enggak semuanya itu bisa kita perhatikan dan disimpan dalam ingatan, gitu kan. Ya, hal ini karena apa? Karena kita tuh melakukan pengolahan informasi, gitu kan ya. Mungkin masih ingat nggak masalah kayak tadi, mungkin kalau kalian tadi pagi sempat jalan keluar, gitu ya, sempat jalan keluar, atau mungkin pagi ini sempat ada yang datang ke Indomaret, ada promo apa sih di Indomaret pagi ini, gitu loh, gitu kan. Ada yang tahu nggak, gitu kan? Atau mungkin kalian mungkin tadi malam apa namanya tadi sore, gitu ya, kemarin sore kalian jalan mungkin kemana, kalian sempat lihat nggak ada promo apa sih, atau ada baliho apa sih yang ada di jalan apa, di jalan raya, mungkin kalian pernah perhatikan nggak, gitu loh, gitu kan. Nah, jadi sudah kita bisa tahu kalau kalian sebagai prinsipal atau kalian itu sebagai apa sebagai owner perusahaan kalian atau owner usaha kalian tuh bisa ngelihat kira-kira kalau saya mau masang nih apa mau mempromosikan produk saya atau jasa saya, kira-kira media apa sih yang efektif, atau mungkin placementnya yang cocok tuh di mana sih, yang efektif tuh di mana, gitu kan. Jadi orang tuh ngelihat, gitu loh, paling tidak orang akan ngelihat, gitu, orang ada attention dulu, gitu loh, baru dari attention kemudian tuh ada yang namanya interest, gitu loh, gitu. Nah, seperti itu. Jadi oke ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini mungkin teman-teman, silakan kalau ada yang tanyakan. Jadi stimulus ini jadi bisa beragam, gitu ya. Ya bisa jadi mungkin produknya sendiri, brandnya. Kalau kalian melihat huruf M warna merah itu kira-kira apa sih yang ada di benak kalian, gitu kan? Itu pasti akan terkait dengan apa? Dengan MACD, gitu kan ya. Kalau kalian mungkin dengar kalau kalian melihat lambang bapak-bapak tua menggunakan dasi kupu-kupu warna hitam terus jas putih, gitu, mungkin apa sih yang ada di benak kalian? Mungkin kalian akan teringat dengan apa yang namanya KFC dengan Colonel Sanders-nya, gitu kan ya. Nah, saya seperti itu tuh. Jadi ada produk, brandnya, kemudian juga kemasannya, gitu kan ya. Kemudian juga iklannya, dan juga apa misalnya nama produsennya, gitu loh. Kalau misalnya Indofood itu kalian ingatnya dengan produk apa sih, gitu kan? Nah, seperti itu kan. Kalau misalnya Simas itu Simas itu terkait dengan apa sih, merek apa sih? Pasti itu adalah merek minyak goreng, gitu kan ya. Nah, kemudian misalnya kayak Barco tuh apa sih? Oh, tuh Barco tuh minyak goreng yang kita lagi cari-cari, yang harganya tiba-tiba meningkat 2 kali lipat, gitu kan ya. Nah, itu yang disebut dengan namanya stimulus, gitu loh.
Mungkin kalau kalian ngelihat apa logo Starbucks, terbenak terlintas di benak kalian gitu kan ya. Nah, ini seperti itu gitu loh. Jadi stimulus yang dirancang ini jadi gunanya apa, untuk menarik perhatian konsumen. Beberapa contohnya misalkan kayak iklan beragam produk yang ada di televisi, di radio. Tadi kan kita bicara mengenai tiga panca indera kan, itu ya pendengaran, penciuman, dan penglihatan gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kalau kayak di TV itu kan pasti ya itu terkait dengan indera penglihatan dan juga indera pendengaran gitu kan ya. Nggak mungkin ada penciuman kan, karena kayak misalkan kalau ada iklan Pizza Hut di TV kan, apakah kalian bisa mencium bau kejunya, atau mungkin bau bau kejunya, atau mungkin bau rotinya yang baru keluar dari oven, kan enggak gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya radio ya pasti hanya ada ya hanya ada di indera pendengaran saja gitu kan ya, nggak ada yang namanya view gambarnya gitu kan ya, seperti itu. Nah, kita bisa melihat kira-kira kalau saya mau memasang iklan itu di mana gitu loh. Apakah di TV, di radio, atau mungkin di media cetak gitu kan ya. Apalagi media cetak juga terbatas tuh, hanya ada hanya ada indera penglihatan saja kan gitu kan. Gitu. Nah, pengolahan informasi yang ada pada diri konsumen itu ya terjadi ketika salah satu panca indera konsumen itu menerima input dalam bentuk stimulus gitu kan. Kalau ngelihat ngelihat bentuk kalau ngelihat logo KFC, apa yang terlintas di benak kalian pasti ya itu ya yang mengenai ya ayam gitu kan, ayam ya, terus ayam dengan dengan kulitnya yang tebel, dengan dagingnya yang banyak gitu kan ya, kemudian juga aromanya itu yang menggugah selera kan, seperti itu gitu. Ya kalau misalkan kalian melihat logonya Starbucks, apa yang terlintas di benak kalian pasti ya kalian akan berpikir mengenai kopi gitu kan ya. Nggak mungkin kalau ngeliat logo Starbucks tiba-tiba terlintas mengenai otomotif gitu kan, nggak mungkin, itu beda banget. Nah, kemudian juga ya itu seperti itu, merupakan stimulus gitu loh. Oke. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengolah informasi gitu kan, bagaimana konsumen mengolah informasi ini menurut William McGuire gitu kan ya. Jadi ada sini adanya terpapar, jadi pemaparan, jadi itu misalnya seperti kata dia iklan di TV, iklan di radio, baliho gitu kan ya, di pinggir jalan. Kemudian juga apalagi iklan di media cetak, di koran, majalah gitu. Ya apalagi sekarang kalau koran itu siapa sih yang baca koran gitu, atau mungkin di media digital gitu kan ya. Misalnya misalnya di banner banner placement di detik.com atau di kompas.com. Nah, itu kan jadi ada pemaparan berarti kalian itu ya akan mendapatkan perhatian dari konsumen. Konsumen paham nggak misalnya dengan stimulus ini gitu. Dari kalau paham, baru nanti kita lanjut pada tahap penerimaan dan juga retention, dan masuk kepada memori kita. Oke, ini kita bahas satu persatu ya secara lebih mendetail ya. Pemaparan atau exposure. Jadi ini konsumen itu merasakan stimulus, jadi yang datang ke salah satu panca inderanya tersebut yang dikenal dengan sensasi. Jadi sensasi itu merupakan respon langsung dan cepat dari panca indera terhadap stimulus yang datang. Jadi panca indera ini berfungsi untuk melihat, mendengar, mencium gitu kan, maksudnya mencium bau, mencium aroma, merasakan. Jadi merasakan berarti itu lidah itu kan, jadi mengenai indera perasa, kemudian juga merasakan dan juga mencicipi gitu loh. Contohnya misalkan gini, mungkin kalau kalian yang terbiasa mungkin tinggal di daerah pedesaan, tinggal di kota kecil, terus kalian datang ke Jakarta ngelihat, kaget loh, ini kok kayak kotanya kok rame banget gitu loh. Kendaraannya kalau pagi kok banyak banget gitu. Yang mungkin biasa kalian ngelihat di kota-kota kecil atau di pedesaan ya kan, semua orang tuh ya berjalan santai, tapi kalau di kota besar kok semuanya kok kayak terburu-buru gitu loh, kayak diburu waktu, kok kayaknya ya bisa dibilangnya kok kayak dikejar-kejar gitu loh. Nah, itu kan seperti itu. Jadi itu merupakan pemaparan, exposure gitu loh. Bayangkan juga misalkan kalau kalian mungkin yang tinggal di desa, terus kemudian pindah ke kota, yang mungkin di kota kalian tinggal atau ngontrak di pinggir jalan, dan juga jalannya juga lumayan ramai ya, itu kalian mungkin agak-agak sensitif karena kok
kayak bising banget. Jadi perlu ada penyesuaian gitu loh, perlu ada apa, perlu adanya proses adaptasi gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian setelah ada pemaparan, kita juga bicara mengenai apa, sensasi ini dipengaruhi oleh adanya ambang absolut dan juga perbedaan ambang. Ambang absolut, jadi ini absolute threshold ini jadi apa namanya, mengenai jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperlukan oleh seseorang supaya dia bisa merasakan sensasi. Jadi ambang yang berbeda ini adalah merupakan batas terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang mirip, gitu kan ya. Ini ada yang mau masuk kan? Ini. Oke, lalu yang kedua, perhatian atau attention. Tidak semua stimulus yang dipaparkan dan diterima oleh konsumen akan memperoleh perhatian dan berlanjut dengan pengolahan stimulus tersebut, gitu. Jadi setelah adanya apa, kita melalui proses pemaparan tadi ya, tapi saya tidak semua stimulus ini diterima akan mendapatkan perhatian dan berlanjut terhadap kepada pengolahan stimulus ini gitu loh. Jadi konsumen itu memiliki keterbatasan sumber daya kognitif resources-nya itu terbatas gitu loh untuk mengolah semua informasi yang diterimanya gitu kan. Jadi coba aja misalkan gini, kalau gampang misalkan kalau kalian misalnya saya kasih misalkan gambar, nanti saya coba kasih gambar misalnya apa sih yang bisa dilihat di situ gitu loh, gitu kan. Kira-kira apa sih yang bisa kalian lihat misalkan kalau nanti saya kasih detailnya. Oke, konsumen itu menseleksi stimulus atau informasi yang akan diperhatikannya dan akan diproses lebih lanjut. Ya, itu jadi kita yang akan menseleksi terlebih dahulu ini mana yang akan dilanjutkan informasinya dan mana yang akan diperhatikan lebih lanjut gitu loh. Nah, dari sini disebut juga dengan apa namanya perceptual selection gitu kan ya. Dan dari perceptual selection ini kita masuk kepada pemahaman atau comprehension. Pemahaman ini adalah merupakan usaha konsumen terhadap apa untuk mengartikan dan juga menginterpretasikan stimulus tersebut gitu loh. Jadi konsumen akan melakukan apa yang namanya perpetual organization atau stimulus organization. Jadi stimulus yang diterima oleh konsumen itu sangat banyak dan stimulus itu tidak diperlakukan sebagai hal yang terpisah satu dan yang lainnya. Ya kan? Jadi konsumen itu cenderung untuk melakukan pengelompokan stimulus sehingga memandangnya sebagai satu kesatuan gitu kan ya. Oke, ini sebentar, ini saya kasih coba. Oke, sampai sini ada yang menanyakan mungkin teman-teman? Silakan kalau yang menanyakan. Oke, ini saya coba kasih, here we go. Iya. Oke, apa yang di benak kalian kira-kira? Lihat gambar ini apa sih yang bisa diperhatikan kira-kira teman-teman? Dari sini ini situasi saya ambil misalkan kayak gambar di Times Square New York ya, yang ada di Amerika ya. Jadi ini merupakan salah satu pusat bisnis yang sangat yang sangat sibuk ya, selain dari Fifth Avenue gitu kan ya. Apa yang ada di benak kalian teman-teman kira-kira? Apa yang bisa apa yang bisa dilihat kira-kira? Misalkan kalian lewat daerah sini nih, ini saya kasih waktu sebentar, and then sekarang apa yang ada di benak teman-teman? Sempat ngeliat apa sih? Farah? Apa sempat dilihat dari situ? Farah ada? Ramai penduduk gitu, Pak. Ramai orang lalu lalang, oke. Terus apa ya? Apalagi? Ada yang bisa dilihat nggak di sebelah sisi kiri, sisi kanan? Apa yang dilihat selain dari Pak, wah ini kok ramai gitu. Masalah kalian baru pertama kali datang ke New York, ya misalnya kayak saya baru pertama datang ke New York, ramai banget ya kan? Isinya orang jalan misalnya gitu. Beda dengan di Jakarta isinya orang naik motor, orang naik mobil gitu kan. Ya dengan tapi sana tuh kok ramai banget gitu loh. Apalagi kira-kira yang lainnya? Apalagi bisa dilihat kira-kira? Andre mungkin? Faras? Oke, ini saya coba kasih lagi nih gambar yang lain.
Sebentar. Sorry. Sebentar. Oh, kok salah. Saya sebentar ya. Oke, apa yang tadi benak? Ini di Tokyo ya, Tokyo, Jepang. Oke, apa kira-kira kesannya nih? Coba dilihat dulu aja, dilihat dulu. Sekarang kira-kira perhatikan misal sekilas, misalkan kayak lagi jalan gitu ya, cek cek cek, 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 terus ya, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol. Oke, terus kemudian saya nanya ke kalian, apa yang kalian lihat dari situ gitu loh? Apa yang bisa kalian lihat dari situ? Misalkan kalian ya lagi naik mobil gitu atau terus lagi jalan lewat, misalnya lewat tadi dua tempat tadi, kemudian apa yang ada di benak teman-teman gitu loh. Nelani, gimana kira-kira komentarnya? Nelani atau Andre, silakan. Atau teman-teman yang lain, Ayu Widyari, silakan kalau berkomentar. Nah, seperti kayak ini. Ini saya coba share screen lagi nih. Di sebelah kiri, apa yang kalian lihat? Misal apa? Logo McD, ya kan? Mungkin kalian nggak terlalu perhatikan karena misalkan kan lagi apa? Karena lagi jalan gitu, lagi terpesona gitu dengan apa? Dengan pemandangan gedung tinggi gitu kan ya. Terus juga kalian lihat di sisi sebelah kiri tuh apa? Ada Maxell. Maxell itu salah satu apa? Kalau dulu tuh di zaman-zaman kita itu, zaman saya dulu tuh adalah kayak media apa? Bukan apa media untuk penyimpanan gitu loh, kayak hard disk gitu kan. Terus di sebelah kanan kalian lihat ada yang namanya Bank of America, itu Bank Amerika gitu kan ya. Kemudian juga di atas itu mungkin seperti apa, kayak apa namanya, kayak advertorial gitu ya. Nah, terus juga, nah seperti itu juga di ujung sana, di ujung jalan sana kalian akan melihat banyak sekali apa namanya stimulus-stimulus ya, dalam bentuk apa, dalam bentuk billboard, dalam bentuk apa yang billboard gitu ya, billboard besar gitu kan ya. Nah, itu kalian bingung apa sih ini apa, jadi bahkan mungkin kalian sampai di ujung jalan sana kalian nggak bisa ingat tadi gue ngeliat apa aja ya gitu loh. Saya mungkin dari ngeliat dari apa tadi, mungkin kalian hanya bisa mengingat pada apa McD, atau mungkin apa tadi Bank of America, atau mungkin tadi bendera Amerika ini yang lagi berkibar di sini ya, itu kan itu merupakan stimulus gitu loh, ya kan. Tapi bayangkan kalau misalkan gini, stimulus ini, misalkan kalian melihat logo M ini, M-nya apa, logo McDonald itu yang M besarnya yang kuning ini, itu dibarengi juga dengan misalnya aroma, misalnya apa, aroma apa, aroma burgernya gitu loh. Apa yang terjadi gitu kan? Ya, kalian pasti akan merasa lapar gitu kan ya. Ya kan, kalian akan merasa, itu yang dibenarkan, misalkan akan merasa lapar. Aduh, gue belum makan tadi nih, gue lapar nih. Pas lagi ngeliat logo apa, pas lagi ngeliat logo McD, terus kalian mencium bau aroma aroma daging, atau mungkin aroma kentangnya, French fries-nya gitu kan, udah kayak asik banget tuh. Nah gitu kan ya, nah itu kan seperti itu gitu, jadi itu merupakan stimulus gitu loh. Nah mungkin kalau kalian ke Jepang, mungkin kalian hobi manga gitu kan, kalian lihat pada, wah ini ada manga nih gitu kan, lebih ini ada Sega gitu kan ya. Wah gitu kan, jadi seperti itu. Nah kemudian di sini mungkin kalian mungkin ini lihat sih, kata ini tempat pertama yang kalian lewati, kemudian tempat kedua yang kalian lewati mungkin karena sangat cepat yang menggunakan kendaraan gitu kan, menggunakan kendaraan roda 4, jadi kalian lihat ini apa nih ya, coba. Dan mungkin yang ada benak kalian hanyalah apa, misalnya banyak orang, dan juga apa namanya, tulisan-tulisan atau logo-logo apa, logo-logo iklannya yang mungkin kalian nggak ngerti, kalau dalam apa kan ditulis dalam bahasa kanji gitu kan ya. Nah seperti itu gitu loh. Oke, lanjut. Sebentar.
Nah, ini kan oke. Nah, itu seperti itu. Jadi merupakan apa namanya? Itu merupakan stimulus semuanya gitu loh. Jadi kan stimulus di rumah konsumen itu banyak banget gitu kan. Jadi kayak misalkan tadi kalian jalan di Times Square New York gitu kan. Udah banyak banget gitu loh. Ya sebenarnya dibayangkan misalkan kalau kalian misalnya jalan di mana, jalan di mall atau di plaza gitu kan ya, mungkin pas lagi di food court gitu kan, apalagi tuh aduh ini kan banyak banget misalnya yang nawarin gitu ya, nawarin makan misalnya ya, mampir sini kak ada promosi ini kak gitu kan, atau mungkin kalian di counter handphone bingung nih kan, ini ya semuanya kayaknya sama gitu kan, semuanya ya ada Samsung, ada Vivo gitu kan ya ada iPhone juga gitu kan. Ya semua juga menawarkan promo Pak, mampir silakan tanya-tanya dulu aja, biasa seperti itu kan. Nah, itu kan merupakan stimulus gitu loh. Oke, sekarang kita bicara mengenai prinsip perpetual organization. Apa itu perpetual organization? Ya, jadi ini di sini adalah objek atau stimulus ini ditempatkan pada suatu latar belakang gitu kan ya. Jadi konsumen yang cenderung memisahkan mana yang objek yang harus diperhatikan dan juga mana latar belakangnya gitu kan. Ya tadi misalkan kalian melihat logo McD, kan ngeliat tadi logo apa huruf M besar yang warna kuning itu kan, dan kalian melihat latar belakangnya apa, oh latar belakang restorannya gitu kan. Kemudian juga objek yang terlihat kontras dengan latar belakangnya akan lebih menarik perhatian konsumen. Itu mungkin apa namanya seperti yang contoh yang minggu yang lalu yang saya jelaskan mengenai apa sale gitu kan ya. 2 minggu yang lalu ya, sale itu kan ditulis apa dengan huruf warna merah menyala, kemudian juga backgroundnya misalnya warna putih. Jadi kan orang ngelihat gitu loh. Orang lihat jadi kontras gitu kan antara warna apa backgroundnya warna putih dengan dengan tulisan yang warna merah gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi lalu yang kedua adalah grouping atau pengelompokan. Orang biasanya mengelompokkan stimulus sehingga membentuk suatu kesatuan arti. Kemudian juga orang akan lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk kelompok, gitu kan ya, atau berkaitan dengan satu hal dibandingkan informasi tersebut dipisah-pisah gitu. Misalnya kalau tadi kalian melihat tulisan Bank of America, apa yang ada di benak kalian gitu, stimulus apa yang muncul gitu kan ya. Apa artinya? Berarti kan itu adalah bank gitu kan, berarti bank. Let's say katakan mungkin kalian mungkin kalian butuh misalnya butuh tarik tunai gitu kan, mungkin kalian punya kartu yang berlogo Visa atau Mastercard, ya itu bisa digunakan di Bank of America, itu tuh ada akan di charge gitu kan ya gitu. Oke, next, ada yang mau tanyakan sampai sini? Teman-teman mungkin. Oke, kita lanjut ya, kalau ada ditanyakan silakan, nanti bisa langsung saya diinterrupt. Closure merupakan jadi sini konsumen akan berusaha memahami suatu objek dalam arti yang utuh. Walaupun ada bagian dari objek tersebut yang mungkin hilang atau tidak lengkap. Ya kan? Kayak tadi misalkan kalian melihat tulisan Sega gitu. Apa sih Sega itu? Oh, Sega itu misalnya apa? Let's say katakan misalnya ada hubungannya dengan misalnya dengan apa tadi dengan game gitu kan. Oh tadi kalian melihat manga itu kan gambar manga, apa yang ada di benak teman-teman gitu loh. Mungkin situ ada something is missing gitu kan. Nah, jadi mungkin nanti konsumen sendiri yang akan mengisi, jadi kalian sendiri akan mengisi apa kekosongan tadi atau melengkapi kekosongan tersebut gitu. Something is missing itu kalian yang akan mengisinya gitu loh. Jadi misalnya apa? Oh, kalau manga, so itu artinya adalah misalnya oh di situ kalian bisa misalnya beli beli komik manga di toko yang ada di situ gitu. Atau mungkin kalian bisa beli apa aplikasi game yang ada di situ gitu. Let's say kita seperti itu gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai penerimaan atau acceptance. Jadi tahap pemaparan, perhatian, dan pemahaman merupakan persepsi yang dibentuk oleh konsumen. Setelah konsumen melihat rangsangan atau stimulus tersebut, jika memperhatikan dan memahami stimulus tersebut, sampai pada kesimpulan mengenai stimulus yang ada itu. Ini yang disebut sebagai persepsi konsumen pada objek tersebut atau citra tersebut gitu. Jadi setelah konsumen melihat tadi stimulusnya, kemudian juga memperhatikan dan juga memahami stimulus tersebut,
Jadi sampai kepada suatu kesimpulan gitu loh mengenai stimulus tersebut. Jadi kalau tadi setelah kalian jalan-jalan di mana di Times Square New York gitu ya, kalian melihat logo banyak banyak logo, banyak baliho atau banyak iklan-iklan yang muncul gitu kan, baik iklan yang yang sifatnya bergerak, jadi iklannya menjadi iklan video ataupun juga misalnya iklan yang iklan yang statis itu ya karena akan membentuk membentuk suatu kesimpulan tersendiri gitu kan ya. Jadi persepsi konsumen ini merupakan output penerimaan konsumen terhadap stimulus rangsangan. Persepsi konsumen juga dapat berupa persepsi produk, merek ataupun pelayanan, harga, kualitas produknya, toko ataupun ya itu ataupun juga mungkin ya persepsi terhadap si produsennya sendiri gitu kan ya. Jadi persepsi ini yang sebenarnya yang tidak bisa yang sebetulnya tidak bisa dikontrol oleh si produsen gitu. Karena Karena persepsi ini merupakan merupakan output yang dibentuk oleh konsumen gitu loh. Jadi yang kayak siapa si produsen nggak bisa tidak bisa mengontrol. Jadi misalkan gini, kayak misalkan kalau kalian mungkin kalau kalian melihat logonya Toyota, apa yang ada di benak teman-teman semua? Ya kan? Kalau kalian misalnya ngelihat logo Mercedes-Benz gitu ya, apa yang ada di benak teman-teman semua itu kan merupakan persepsi kalian, merupakan output dari stimulus yang kalian terima gitu kan ya. Kalau saya ngelihat logo Toyota yang lambang jengkol itu yang misalnya terbesit di benak kalian itu misalnya apa? Oh, misalnya mobil keluarga gitu kan ya, mobil idaman gitu kan ya. Gitu kan, atau mungkin juga ini Toyota Toyota yang Toyota Innova yang mobil keluarga yang sudah mahal, yang mahal tapi tapi nyaman, atau mungkin juga Fortuner gitu kan yang terkesan gagah gitu kan ya. Nah itu seperti itu gitu loh. Itu tidak bisa tidak bisa dikontrol oleh produsen gitu kan ya. Justru produsen harus tahu. Kalau misalkan orang mendengar atau melihat logo saya atau mendengar nama brand saya, so apa yang ada di benak mereka, outputnya seperti apa gitu. Nah, kemudian retention adalah bagaimana proses memindahkan informasi tersebut, informasi tadi yang output tadi ke memori jangka panjang konsumen gitu kan ya. Jadi informasi yang disimpan itu merupakan interpretasi konsumen terhadap stimulus yang diterima. Selanjutnya, apa yang disimpan dalam memori konsumen akan mempengaruhi persepsinya terhadap stimulus yang baru. Jadi misalnya, kalau tadi informasi yang disimpan ini itu merupakan interpretasi si konsumen terhadap stimulus yang diterima, nanti selanjutnya, jadi apa yang tersimpan di memori konsumen itu yang akan mempengaruhi persepsi terhadap stimulus yang baru lagi yang akan diterima nantinya di masa yang akan datang, baik juga melalui proses pemaparan, perhatian, dan juga pemahaman. Gitu. Oke, sampai sini yang menanyakan mungkin teman-teman, silakan. Any questions? Silakan kalau ada yang tanyakan. Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjut ya, Farah. So, ada 3 macam memori konsumen. Yang pertama adalah memori jangka pendek. Sorry, ada 2 ya. Ada 3. Memori sensory memory, kemudian memori jangka pendek, dan juga memori jangka panjang. So, kita akan lihat satu persatu. Dan juga nanti apa hubungannya dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar gitu ya. Sensory memory itu memori tempat penyimpanan informasi yang sementara, sifatnya sementara, jadi temporary gitu ya. Informasi ini terima dari mana? Pasti dari panca indera, baik itu dari indera pendengaran, indera penglihatan, indera penciuman gitu kan ya. Atau mungkin juga indera perasa gitu kan ya. Misalkan gini, kalau kalian kalau di benak kalau saya mengucapkan suatu misalnya kuliner tertentu, misalnya rendang, apa sih yang ada di benak kalian gitu kan? Apa sih ya, kalau saya mengucapkan kata rendang, sorry, apa yang ada di benak teman-teman semua? Oh, pasti itu misalnya masakan dari Sumatera Barat, misalnya ya pedas, atau mungkin dagingnya empuk, ya seperti itu kan, itu
Itu semua berasal dari mana? Itu kan itu berasal dari memori kalian gitu loh. Memori yang kalian terima dari apa informasi yang kalian terima dari mana? Dari panca indera yang kemudian masuk ke memori jangka pendek dan akhirnya masuk pada memori jangka panjang gitu kan ya. Oke, memori jangka pendek merupakan tempat penyimpanan informasi untuk waktu yang terbatas dan juga memiliki kapasitas yang terbatas gitu loh. Jadi balik lagi pada tadi namanya short term memory, berarti dia terbatas gitu kan ya, short term. Jadi untuk jangka waktu yang terbatas dan juga kapasitas terbatas. Lama waktu penyimpanan itu berapa lama? Ya cuma kurang lebih ya cuma 30 detik gitu kan ya. Oke, lalu yang ketiga itu adalah memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan tempat penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama dan memiliki kapasitas yang tidak terbatas, gitu ya. Ya kan? Nah, kemudian long term memory menyimpan semua pengetahuan konsumen secara permanen. Oke, ini ya. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan teman-teman. Jadi yang jelas, jadi kita ada di memori manusia itu ada 3 gitu ya. Jadi ada sorry, ada sensory memory, kemudian juga memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Oke, so kita lihat lagi. Penyimpanan informasi di memori jangka panjang itu melibatkan dua kegiatan yang penting gitu, yaitu rehearsal dan juga encoding. Ya kan? Kemudian setelah konsumen ini menyimpan informasi dalam memori jangka panjang, maka suatu saat dia akan memanggil memori ini akan dipanggil kembali. Atau kita akan coba mengingat informasi tersebut untuk dipakai sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ini yang dimaksud dengan retrieval, jadi pengambilan. Jadi bayangkan misalkan kayak kalian bayangkan misalkan kalian naruh file di laptop kalian. Di laptop itu kan ada yang namanya memori memori jangka memori kan ya. Kemudian juga ada yang namanya hard disk kan. Memori ini fungsinya apa? Ya untuk menampung informasi secara temporary atau sementara. Nah, kemudian hard disk itu untuk menampung informasi secara permanen untuk jangka panjang gitu kan ya. Ya in case misalkan kalau kalian butuh, ya udah kalian akan ambil gitu kan. Nah, seperti itu gitu loh. Oke. Sampai sini tanyakan mungkin teman-teman. Silakan kalau yang mau ditanyakan. So, oke, ini kita udah jelas ya. Tadi ini merupakan stimulus ya. Kalian bayangkan misalkan kalau kalian jalan-jalan ke luar kota, misalnya kayak di Hong Kong tuh even worse gitu kan ya. Bahkan Hong Kong itu masih itu padat sekali gitu kan ya. Ya kan padat, bahkan mungkin cenderung kumuh gitu ya. Sorry to say ya, kalau misalnya berkumuh gitu kan ya. Nah, mungkin beda mungkin salah dengan kalau kalian misalnya jalan-jalan ke New York gitu yang memang padat tapi terlihat rapi, terkesan rapi gitu kan ya. Atau mungkin kalau misalkan jalan-jalan ke Eropa gitu kan, misalnya ke Paris gitu ya. Saya belum pernah ke sana, tapi saya kalau saya ngeliat foto-fotonya tuh terlihat emang gedungnya gedung-gedung tua gitu kan, gedung-gedung tua. Bahkan mungkin di New York itu gedung-gedung jauh lebih modern. Tetapi kalau misalkan kalau kan datang ke Paris itu ya gedung-gedung tua semua gitu kan, ya apartemen gitu kan ya. Apartemen yang mungkin dibangun di tahun 1900 itu bahkan jauh lebih tua gitu kan ya. Tapi masih tetap terawat gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ya stimulus akan berbeda lagi gitu loh. Yang biasa mungkin kalian tadi mungkin datang ke Jakarta yang yang terlihat gedung-gedungnya tuh kalau daerah Tamrin, Sudirman, Kuningan tuh gedungnya terlihat terkesan modern gitu ya. Kalau once kalian datang ke Paris akan terlihat berbeda. Ini kok jalannya sempit gitu kan, jalannya kecil gitu kan. Mungkin kalau kalian pernah datang kayak ke Jalan Braga mungkin ya mirip-mirip seperti itu loh. Kemana-mana gue harus jalan atau kemana mungkin kalaupun gue harus naik kendaraan ya gue harus turun ke bawah tanah, naik kereta bawah tanah atau yang disebut dengan metro gitu kan. Dari naik metro saya harus tahu nih gue tujuannya mau kemana, gue harus transit di mana gitu. Bayangin misalnya kayak naik bis Transjakarta kan. Saya kalau misalnya kalian dari Bekasi gitu ya, kalian misalnya dari Samarekon, kalian mau ke Ancol, berarti kan kalian harus tahu gue transitnya di mana gitu kan. Gue transit di mana nih, gue mau ke Ancol gitu kan ya. Perjalanan butuh waktu berapa lama? Mungkin berbeda ya antara kalau busway bis Transjakarta dengan yang
kereta bawah tanah kan tanpa ada hambatan. Kalau misalkan kalau bis Transjakarta kan dia masih menggunakan jalur yang sama dengan lalu lintas. Jadi ya, kita mungkin nggak bisa memprediksi berapa lama, tapi kalau di metro, di kereta bawah tanah kita bisa memprediksi. Nah itu jadi seperti itu gitu. Dia pasti nanti akan ada stimulus yang berbeda-beda lagi gitu kan. Yang tadi mungkin kalian biasa ya biasa mungkin naik Transjakarta atau naik MRT gitu kan. Tiba-tiba ya kalian harus menggunakan kereta bawah tanah gitu yang full bawah tanah gitu kan. Itu berbeda lagi pengalamannya gitu kan. Oke guys, ini kita break dulu ya teman-teman ya. Break dulu. Sekarang jam berapa nih? Jam 8.40. Nanti kita balik lagi jam 8.45 gitu ya teman-teman ya. Oke, jangan pergi jauh-jauh, so don't go too far and stick around. Oke, I'll see you around. Thank you. Oke, sesi kedua kita mulai. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya, sembari menunggu yang lainnya masuk. Saya share screen. Kelihatan nggak? Belum ya? Oke, sorry. Kalau tadi teman-teman kita tadi sudah bicara mengenai tadi ada 3 jenis memori ya. Jadi kan diantara adalah sensory memory, kemudian short term memory, kemudian juga long term memory. Nah sekarang kita bicara mengenai long term memory gitu ya, yang apa hubungannya dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar dan juga critical factor. Jadi secara umum pikiran manusia itu kalau dilihat dari fungsinya itu terdiri dari 3 bagian gitu ya. Yang pertama adalah pikiran sadar, ya. Kemudian yang kedua pikiran bawah sadar. Pikiran sadar disebut dengan conscious, gitu kan ya, conscious mind. Kemudian kalau pikiran bawah sadar disebut dengan subconscious mind, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah critical factor, gitu ya. Nah, kita lihat. Justru yang menariknya di sini adalah bahwa para ahli memperkirakan jadi pikiran bawah sadar manusia itu hanya pikiran sadar manusia itu ya ini kebalik, sorry. Pikiran sadar manusia itu hanya 12% saja gitu kan ya dari tindakan sehari-hari kita gitu. Jadi kalau kita beraktivitas sehari-hari gitu ya, itu sebenarnya pikiran sadar itu hanya menguasai kurang lebih 12% gitu ya. Jadi sebagian besar atau mayoritas aktivitas dari kehidupan kita itu dikerjakan oleh pikiran bawah sadar gitu loh. Nah, jadi 90% keputusan konsumen itu berasal dari kondisi pikiran bawah sadar gitu kan. Dan yang lebih menariknya, jadi 50% lebih ya dari seluruh keputusan pembelian ini yang dilakukan oleh pembeli dibuat secara spontan pada titik penjualan gitu kan ya. Jadi gini loh, terkadang misalkan kalau misalkan kalian datang misalnya ke shopping center atau mungkin paling gampang misalkan kalau kayak mana ke Alfamidi atau mungkin ke Alfamart gitu ya. Paling Alfamidi deh. Jadi misalkan saya hanya pengen beli aja nih Bapak misalnya let's say yang beli gula, yang kecil-kecil beli gula, beli roti gitu kan ya. Atau mungkin coba cari cemilan. Tapi kalau misalkan kita lihat kita keluar dari Alfamidi, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin list belanjanya lebih. Jadi barang yang kita belanja itu, yang kita bawa pulang dari Alfamidi itu mungkin lebih dari 3 item tadi gitu. Pernah nggak sih kita nyadar seperti itu gitu? Ya kan? Sebentar yang masuk. Jadi misalnya Farah nih pergi, misalnya let's say kata Farah pergi ke Transmart. Ya kan misalnya mau beli beberapa item gitu, misalnya kata 5 item aja gitu loh. Tapi pada saat pada saat Farah nyampe di Transmart, Farah misalnya mencium aroma bau roti, ya kan? Apalagi misalnya mungkin Farah datangnya pas lagi sore ini, kalau saya katakan sebelum bulan puasa gitu ya, pas datangnya sore gitu kan ya. Udah makan siang tapi mungkin masih agak lapar, tapi laparnya nggak lapar banget gitu kan, masih jam-jam 3, jam 4, di jam-jam nanggung gitu. Apa yang terjadi?
Kira-kira masalah roti itu apa? Roti itu nggak ada dalam shopping listnya Sarah gitu loh. Nah, bukan maksudnya bukan tidak berada dalam item yang akan dibeli oleh Farah. Apa yang akan terjadi? Farah akan pasti akan mengambil rotinya tadi gitu loh. Ngambil beli roti gitu kan. Atau mungkin lebih parah lagi, mungkin situ ada kedai kopi, udahlah gue nongkrong dulu, gue ngopi dulu deh, ngopi sembari apa, ngopi sembari makan roti gitu loh. Itu kan yang terjadi gitu loh. Jadi ya emang 50% lebih keputusan apa pembelian itu ya itu dibuat secara spontan gitu loh. Dan itu berada di POS, di point of sales gitu loh, di POS-nya, di lokasi on the spot gitu. Maka disebut dengan keadaan bawah sadar gitu loh. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadi, nah sekarang apa hubungannya antara memori jangka panjang, memori jangka pendek dengan pikiran sadar, pikiran bawah sadar? Oke, kita lihat di sini. Jadi memori jangka panjang kita juga itu berada di pikiran bawah sadar kita gitu loh. Jadi pikiran bawah sadar itu kapasitasnya jauh lebih besar dibandingkan pikiran sadar yang mempunyai dan juga pikiran bawah sadar itu mempunyai fungsi yang jauh lebih kompleks gitu loh. Jadi semua organ tubuh kita ini diatur cara kerjanya oleh pikiran bawah sadar. Kalian ngeh nggak sih sebenarnya kalau jantung kalian itu sedang berdetak gitu loh, ya kan? Kalian ngeh nggak sih kalau misalkan kalau apa namanya mata kalian tuh berkedip gitu? Kalian ngitung nggak dalam sehari kalian tuh mata kalian berkedip berapa kali gitu kan? Kalian nggak misalkan kalau jantung kalian itu dalam sehari itu berdetaknya berapa kali dalam sehari ya? Kalian ngitung nggak gitu? Kan gitu kan? Kalian ngitung nggak sih dalam sehari itu kalian tuh berapa kali mengambil nafas dan mengeluarkan, jadi kayak gini? Hitung lagi, hitung lagi, hitung terus. Jadi sehari itu kalian hitung gitu loh. Berapa kali sih kalian mengambil nafas dan mengambil nafas dan membuangnya gitu loh. Maksudnya mengeluarkan nafas kira-kira berapa kali gitu loh. Berapa kali juga kalian berkedip mata kalian gitu, kedip itu. Nggak lama nggak ngedip nih biasa karena mungkin kalian malas ngitung, tapi kalian ngedip lagi. Kalian ngitung nggak gitu loh? Kan enggak kan? Kalian itu makanya disebut dengan makanya kenapa tuh semua organ-organ tubuh kita itu diatur oleh pikiran bawah sadar kita gitu loh. Coba misalkan kalau kalian ya kudu ngitungin gitu, atau mungkin kalian kudu ngatur, aduh gue mesti ngambil nafas lagi nih. Bentar gitu loh. Bayangkan kalau misalkan kalian sehari kalian nggak ngambil nafas gitu loh. Apa yang terjadi gitu kan? Atau bayangkan misalkan ya ini ekstrim nih. Misalnya bayangkan kalau misalnya nggak usah sehari lah, mungkin 1 menit aja, mungkin detak jantung kalian tidak atau mungkin jantung kalian berhenti berdetak gitu loh. Apa yang terjadi gitu loh, ya kan? Ya itu kan makanya kita nggak bisa ngebayangin kan, karena apa? Karena itu semuanya itu diatur oleh pikiran bawah sadar kita gitu loh. Kemudian selain daripada itu, jadi nilai-nilai kita pakai, jadi belief system itu sistem kepercayaan dan keyakinan terhadap segala sesuatu itu juga tersimpan dalam pikiran bawah sadar gitu loh. Jadi pikiran bawah sadar merupakan program hidupnya yang dimiliki oleh manusia gitu. Jadi dengan kata lain, seluruh aktivitas respon hidup yang dijalankan oleh manusia itu didasari oleh perintah-perintah baku yang sudah terinstal pada pikiran bawah sadar. Maka sekali program ini tercipta dalam pikiran bawah sadar, maka ya cukup sulit untuk bisa merubahnya gitu loh. Ya kan? Ya misalkan kalau dalam benak kalian itu sudah terlintas bahwa kalau misalkan ya kalau makan ya kudu pakai nasi gitu kan ya. Misalkan kalau gue nggak makan nasi, ya gue berarti belum makan siang, atau mungkin gue belum makan gitu kan ya. Jadi walaupun misalkan kalian udah mungkin makan mie ayam gitu sampai 2 porsi, tapi mungkin karena belum ketemu nasi, kayaknya rasanya mungkin masih lapar gitu, atau mungkin masih kenyangnya nanggung gitu loh. Walaupun misalnya Indomie udah dua porsi, atau mungkin mie ayamnya tuh udah 2 porsi gitu kan. Mungkin ada yang rasa seperti itu mungkin gitu kan. Itu kan karena dalam benak kita itu ya sudah tertancap, ya kalau gue makan siang, makan malam ya kudunya pakai nasi gitu kan ya.
Ya kan, bahkan mungkin ada beberapa mungkin yang makan masalah Indomie masih pakai nasi putih gitu, mungkin ada yang ngeliat gitu, karena ada ya di benak dia itu ya kalau mau makan nasi ya sorry kalau makan itu mau makan siang atau makan malam ya kudunya ya nasi gitu, ketemunya nasi gitu. Kalau belum makan nasi ya berarti gue belum makan, kan seperti itu yang paling gampangnya seperti itu gitu kan ya. Nah gitu, ada yang bertanyakan sampai sini teman-teman? Jadi sembari mungkin menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya coba lanjutkan. Jadi ada beberapa program-program yang terdapat dalam pikiran bawah sadar manusia, insting untuk mengejar kenikmatan, emosi, kemudian juga kebiasaan hidup, habit gitu kan. Apalagi habit ini kan terbentuk dari kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari gitu kan. Ya kan kebiasaan akhirnya menjadi sebuah apa? Jadi habit itu terbentuk dari hal-hal yang kita lakukan setiap hari atau setiap saat, kemudian akhirnya terbentuk menjadi sebuah habit gitu loh. Ya kan? Bayangkan misalkan kalau kalian ini misalnya mau diet gitu loh. Niatnya diet atau mungkin kalian bikin resolusi tahun 2022 diet gitu ya, diet ketat, nurunin berat badan sekian kilo, mungkin yang terutama salah kalau yang cewek-cewek gitu ya. Diet ketat. Jadi kalau pagi makannya buah, siang nasinya ditaker, malam ya cuma makan buah atau mungkin ya ngemil. Kira-kira berhasil nggak? Bisa iya, bisa enggak gitu kan. Mungkin minggu pertama ketat, dipaksa. Minggu kedua agak kendor, ya kan. Minggu ketiga ya sedikit lebih kendor lagi. Ya lama-lama nggak dijalanin gitu kan. Ya Pak, karena itu membentuk kebiasaan hidup itu susah gitu. Membentuk habit itu, merubah habit itu susah gitu loh. Yang udah kebiasaan misalnya kalau pagi makan paginya bubur, gitu kan, bubur ayam pakai sate gitu kan, makan siangnya atau mungkin buburnya pagi terus nanti jam 10 udah mulai ngemil lagi, siang makan lagi, sore ngemil lagi, malam makan lagi ya. Itu merupakan sebuah kebiasaan gitu loh. Susah membentuk kan, jadi merubah kebiasaan itu susah gitu loh. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah intuisi. Itu pikiran bawah sadar itu, intuisi itu bagian daripada pikiran bawah sadar gitu kan. Kemudian juga kreativitas manusia gitu kan ya. Kemudian juga bioritmik hidup, jadi irama hidup kita itu kan yang ngatur itu adalah pikiran bawah sadar. Sistem kepercayaan kita itu juga merupakan bagian daripada pikiran bawah sadar. Memori jangka panjang kita juga merupakan pikiran bawah sadar ini loh. Ini memori jangka panjang itu bagian daripada pikiran bawah sadar kita. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kalau kebiasaan misalnya kalau nih yang penting di sini kan kalau kalian mau belajar, kalau kalian ingin merebut pangsa pasar, yaitu kejadian itu ada di point of sales gitu loh, ya kan. Ya udah misalkan kalian bikin ya kalian misalnya udah bikin promosi yang bagus gitu kan ya, orang tertarik gitu kan, orang tertarik untuk membeli gitu kan. Tapi mungkin pada saat sampai di POS, titik penjualan atau point of sales, ya di situ ternyata mungkin promosinya lebih gencar ya kompetitor kalian ya bisa jadi nanti konsumen akan membeli produk kompetitor karena mungkin karena mungkin promosi di POS itu yang lebih kencang, yang lebih gila gitu kan ya. Gitu. Oke, next. Oke, sekarang kita bicara critical factor atau critical area, daerah critical. Jadi garis putih-putih mengilustrasikan critical factor. Apa itu critical factor? Critical factor merupakan bagian dari pikiran yang selalu menganalisa segala informasi yang masuk dan menentukan tindakan rasional seseorang. Setelah dewasa, critical area seseorang itu sudah cukup berkembang. Jadi ya kalau misalnya ya semakin kita dewasa, semakin kita usia kita bertambah, ya critical area kita sudah semakin berkembang. Jadi makanya wajar kalau setelah ya mencapai usia tertentu ya kita susah gitu ya untuk menerima masukan ataupun input orang lain atau advice dari orang lain ya dengan ya sebegitu aja gitu. Jadi misalnya kayak saran, masukan, ide gitu ya. Jadi yang mungkin yang ide di saran atau mungkin masukan yang berbeda dengan yang ada yang sudah kita berbeda dengan yang sudah kita yakini, ya itu akan sulit diterima gitu loh.
Nah, bagian ini yang bertugas, jadi bagian critical area ini yang bertugas untuk menjaga agar tidak setiap orang memasukkan keyakinannya kepada seseorang dengan mudah. Ya kalau misalnya terjadi ya kita akan jadi manusia yang mudah yang mudah terombang-ambing, terombang-ambing, atau mungkin jadi kita jadi manusia yang pelin-pelan gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman ini ya sedikit saya tambahan mengenai pikiran bawah sadar dan juga tadi memori jangka panjang gitu ya. Ada yang tanyakan mungkin dari sini teman-teman silakan. Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Semua, oke, gitu. Oke, share screen, balik ke Oke, definisi persepsi. Sekali-sekali kita bicara mengenai persepsi. Apa itu persepsi? Jadi sensasi merupakan tanggapan yang cepat dari indera penerima kita terhadap stimuli dasar seperti misalnya dari cahaya, warna, suara gitu loh. Jadi dengan ada sensasi maka timbullah persepsi gitu loh. Jadi apa itu persepsi? Ya persepsi itu merupakan proses di mana individu itu memilih gitu loh. Memilih, mengatur dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunianya dia gitu loh. Jadi persepsi itu merupakan makna yang kita yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu. Kemudian juga yang juga stimuli rangsangan gitu kan dan yang kita terima melalui kelima indera kita gitu loh. Nah, persepsi ini merupakan proses bagaimana stimuli ini bisa diseleksi, diorganize dan juga diinterpretasikan gitu kan ya. Oke, ini merupakan stimuli. Oke. Bagaimana merupakan definisi dari persepsi gitu kan ya. So, bagaimana pembentukan persepsi? Ini persepsi dibentuk jadi dibentuk seperti ini kan. Jadi ada stimuli-stimuli gitu kan ya. Tadi dari indera penglihatan, indera penciuman, gitu kan ya, indera pendengaran gitu kan ya. Kemudian juga kemudian indera indera peraba atau mungkin indera lidah kita itu merupakan stimuli yang akhirnya membentuk sebuah sensasi yang akan memberikan arti kepada konsumen gitu kan. Nah, kemudian juga dari sini stimuli ini ya maksudnya ya akan diterima oleh indera penerima gitu kan, memberikan perhatian ya kan perhatian kepada konsumen, kemudian memberikan interpretasi dan juga akhirnya memberikan tanggapan dan membentuk persepsi gitu loh. Jadi persepsi itu ada beberapa elemen, itu mulai dari sensasi, stimulus, persepsi subliminal, ambang diferensial dan juga ambang absolut. Jadi ada differential threshold dan juga absolute threshold di sini. Oke. Sensasi, apa itu sensasi? Sensasi merupakan respon langsung dan cepat dari panca indera terhadap stimulus yang datang. Jadi mungkin iklan, ya tadi misalnya dari iklan, kemasan, merek gitu mungkin yang kita terima gitu kan yang kita terima baik dari indera manusia tadi kan ya. Kemudian seorang konsumen ini akan memiliki tingkat sensasi yang berbeda-beda. Ya misalnya tadi ya yang jelas misalnya kayak tadi kan konsumen tinggal Jakarta ya mungkin sudah terbiasa dengan suara bising gitu ya, dia masih bisa kerja di kafe yang bising gitu kan, dia masih bisa kerja dengan serius, dengan fokus gitu kan ya. Walaupun misalnya di kanan kirinya ada yang bercanda, hahihi, kemudian juga ada bau misalnya ya bahkan juga bau rokok, bau makanan, bau roti, tapi tetap dia bisa bekerja dengan serius gitu loh. Tapi bayangkan kalau misalnya yang teman-teman yang mungkin yang biasa bekerja, yang mungkin kerja di mana di daerah atau mungkin yang kalau kerja itu ya harus berada di kantor gitu ya, tiba-tiba diajak untuk bisa kerja seperti itu ya butuh penyesuaian, butuh adaptasi dan itu nggak mudah dan pasti butuh waktu gitu kan ya. Ya, kenapa ya? Karena ya dia sudah terbiasa misalkan kalau gue kerja ya gue harus lingkungannya ya harus misalnya harus bersih, lingkungannya harus misalnya bersih itu bersih dari suara gitu, nggak ada suara-suara yang mengganggu dan juga nggak ada aroma-aroma yang mengganggu dan juga dia harus tenang, harus hening suasananya gitu. Jadi
Misalkan kalau dia di kantor ya berarti ya kantornya harus hening gitu, kantornya harus nggak ada suara yang bisa mengganggu orang kerja gitu kan ya kan. Ya beda mungkin kalau tadi orangnya dia sudah bisa kerja di apa, yang bisa kerja di kafe gitu kan ya, mungkin berdua meeting apa ya, lalu kerja menghadap ke laptop gitu ya, dan dia berada di kafe yang mungkin yang berisik, kafe yang apa hingar bingar, tapi dia masih bisa kerja. Nah, mungkin juga ya itu masih akan berbeda gitu kan ya kebiasaannya gitu loh. Oke, jadi faktor-faktor dalam stimulus itu jadi ada ukuran. Jadi ukuran misalnya apa? Semakin besar ukuran stimulus, semakin menarik perhatian. Jadi misalnya apa? Kayak baliho gitu kan ya. Kalau kalian lihat baliho itu kan ukurannya besar gitu, apalagi kan supaya ya mungkin dia terlihat, supaya apa, bisa terlihat dari jarak jauh gitu kan ya. Oke, kemudian juga warna. Jadi warna-warna dari stimulus akan menarik perhatian perhatian lebih besar dibandingkan stimulus hitam putih gitu kan ya. Ya misalkan warna merah, warna font merah itu akan terlihat lebih menarik atau mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan warna-warna yang lainnya, atau bahkan cuma hitam putih doang gitu kan ya. Ya kan, kalau misalkan sekarang kan nggak mungkin ya, bayangkan kalau misalkan kalau kalian melihat iklan warna hitam putih dengan iklan yang colorful, mana yang lebih bisa menggrab attention kalian atau attention konsumen, pasti adalah iklan media cetak yang dalam bentuk colorful gitu kan ya. Nah, seperti itu. Misalkan kalau kalian lihat misalnya di pinggir jalan baliho, mungkin di pinggir jalan tol itu kan itu kan ya, memang dalam ukuran besar ya, kan supaya dia terlihat dari jarak jauh gitu kan ya, dari jarak tertentu gitu kan ya. Oke. Kemudian juga intensitas stimulus yang lebih besar seringkali menimbulkan perhatian yang lebih besar. Jadi mungkin ya apa namanya ya katakanlah misalnya kalau kalian lihat umbul-umbul itu kan sepanjang jalan itu kan cukup banyak ya, itu kan kenapa? Karena dia mengejar pada intensitasnya gitu loh. Kemudian juga kontras. Jadi stimulus yang ditampilkan dengan warna yang kontras. Jadi antara stimulus dengan latar belakangnya itu menarik perhatian yang lebih besar gitu loh. Misalnya tadi kalau tulisan sel gitu kan, sel tulisan yang warna biru, warna merah ngejreng, backgroundnya warna putih, itu kan terlihat lebih kontras gitu kan ya, seperti itu. Kemudian posisi, jadi suatu stimulus mungkin lebih diperhatikan oleh konsumen karena letaknya yang strategis. Bayangkan misalkan kalau kalian lihat misalnya kalau di lampu merah gitu ya, di pojokan atau mungkin di pertigaan gitu ya, pasti di ujungnya itu ada baliho atau mungkin ada baliho atau mungkin ada banner gitu ya, umbul-umbul ya. Karena apa? Karena ya lokasinya strategis gitu loh. Makanya kenapa misalkan kalau kita memasang baliho, memasang banner atau umbul-umbul, kita mencari posisi yang strategis supaya bisa terlihat oleh konsumen gitu loh. Gitu. Oke, yang keenam, petunjuk atau directionality. Nah, ini yang juga cukup menarik. Mungkin kalau misalkan kalian pernah lihat misalnya jangan lihat ke kanan. Kemudian ada panah kanan. Apa yang terjadi? Pasti mata secara otomatis akan melihat ke kanan gitu loh. Ya kan? Karena apa? Karena itu kita sini si pengiklanan itu menganut konsep directionality gitu loh. Dia melihat directionality, jangan lihat ke kanan gitu loh. Gitu kan. Nah, itu seperti itu. Kemudian juga misalnya kayak kenapa misalnya kan kalau umbul-umbul itu kok dipasang ya ada banyak, kemudian juga di beberapa misalnya di pertigaan atau di posisi di jalan-jalan strategis ya, karena dia melihat pada position, jadi pada konsep position, dan juga misalnya konsep yang intensitas, dia mengejar intensitasnya. Jadi katakan misalnya di jalan yang sama ada umbul-umbul misalnya 5 atau 10 gitu berjajar sama semuanya. Kenapa? Karena dia mengejar pada intensitas tadi gitu loh. Gerakan atau movement, jadi stimulus yang bergerak itu akan lebih menarik dibandingkan misalnya stimulus yang sifatnya statis atau diam gitu kan. Misalnya kalau
misalkan kayak di baliho di pinggir jalan, mungkin ya itu dalam bentuk apa, dalam bentuk videotron gitu ya, akan jauh lebih menarik dibandingkan kalau yang sifatnya statis gitu loh. Kemudian kebaruan, jadi misalnya dalam hal novelty, jadi sesuatu yang sifatnya baru gitu loh. Jadi sesuatu yang sifatnya tidak biasa atau yang menyimpang. Ya misalkan kalau misalkan mungkin kalau di apa, kalau di mana di lampu merah di zebra cross, mungkin kalau orang mau coba bikin apa, mau bikin stimulus yang sifatnya novelty yang baru, bisa dilakukan di situ. Misalnya dia ada orang misalnya yang apa, human banner gitu ya, human banner, atau mungkin apa, dia misalnya membawa atau melakukan pantomim, jadi sifatnya sesuatu yang sifatnya out of the box yang tidak biasa. Mungkin katakan misalnya restoran restoran pizza yang apa, restoran pizza yang baru, dia mau ngambil attention dari konsumen, ya misalnya dia bikin apa namanya ya, bikin misalnya apa ya, dia bikin misalnya apa, human banner, atau yang human banner misalnya ada orang yang berjalan dengan baik, orang itu menggunakan menggunakan salah atau apa, bentuk bentuk pizza yang berbeda gitu. Betul, bentuk pizza misalnya seperti pizza slice ya, jalan misalnya di zebra cross gitu loh. Nanti misalnya merupakan sifatnya kebaruan atau novelty gitu loh. Nah, ini yang dikejar gitu, yang dikejar oleh para prinsipal. Supaya apa? Supaya prinsipal ini bisa menarik perhatian dari konsumen gitu kan ya. Gitu. Oke, sampai sini yang ditanyakan mungkin teman-teman, silakan. Any questions guys? Silakan dari Farah mungkin, Muhammad, Melani, Andre. Silakan kalau ada yang tanyakan. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi udah. Oke. Kemudian isolation, ya ini kalian bisa baca sendiri di beberapa. Oke, pemberi pesan yang menarik, attractive spokesperson. Jadi ini stimulus ini menggunakan para selebritis, tokoh, juga mungkin para eksekutif sebagai bintang iklan. Tujuannya apa? Supaya untuk bisa menarik perhatian konsumen. Kemudian juga misalnya apa, perubahan gambar yang cepat atau scene changes itu cepat banget gitu. Jadi beberapa iklan TV menampilkan banyak gambar dalam waktu yang singkat. Ini akan menimbulkan jadi apa, aktivitas yang sifatnya tidak sengaja dan selanjutnya akan menarik perhatian konsumen. Ya iklannya apa? Iklan ini ya susah diingat. Tadi gue ngeliat iklan apa nih? Lucu sih iklannya, misalnya gitu. Lucu sih iklan, jadi ada gambar-gambar yang aneh-aneh gitu. Oke, kemudian juga kita bicara mengenai ambang absolut, jadi absolute threshold. Jadi ini jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperlukan oleh konsumen agar dia bisa mendapatkan sensasinya gitu loh. Jadi ini titik di mana seorang konsumen merasakan perbedaan antara ada dan tidak ada dari suatu stimulus, ide yang disebut dengan ambang absolut gitu loh. Contohnya misalkan konsumen ini kayak ngelihat baliho gitu ya, melihat baliho yang besar seperti ini ya, gitu kan. Nah jadi konsumennya melihat atau membaca iklan di billboard ukuran tulisan 30 cm dari jarak 2 meter, dari jarak 2 meter lah ya paling nggak, ini nggak sampai 200 meter, ini terlalu jauh 200 meter. Dan juga jarak dan konsumen lainnya melihatnya dari jarak 1 meter lah ya. Ini merupakan, jadi ini ya mungkin kalau ini cocoknya misalnya kayak di tol gitu ya, di tol itu misalkan gini, kalian melihat ada baliho gede gitu kan ya. Ya mungkin dari jarak 100 meter gitu. Kalau misalkan kalau di jalan raya sih, yang kalau jalan-jalan raya di dalam kota sih kayak nggak mungkin, tapi mungkin kalau di jalan tol gitu ya, itu kan kendaraannya kan melaju dalam kondisi kecepatan tinggi kan, paling minimum palingnya 80 lah, bahkan mungkin ada beberapa yang sampai 100 km per jam gitu kan, lebih malah. Nah gitu kan, jadi ini merupakan stimulus. Jadi ya mungkin konsumen dia baca tulisan mungkin ya kayak ukuran mungkin kayak ukuran 30 cm, tapi mungkin jaraknya jauh gitu loh, jaraknya 100 meter atau mungkin jaraknya 200 meter gitu kan ya. Jadi ya semakin mendekat ya dia akan semakin besar, dia semakin kita tidak bisa fokus gitu loh. Fokusnya itu kalau misalnya pada saat
si konsumen dari jarak jauh, dari jarak 100 meter gitu kan. Ya apalagi misalnya kalau kecepatan tinggi itu kan ya mungkin dalam beberapa detik ya itu sudah berbeda lagi image yang diterima oleh pikiran kita gitu kan. Nah, seperti itu gitu kan. Oke, kemudian juga apa nih ambang diferensial. Ambang diferensial ini atau the differential threshold. Jadi batas perbedaan terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang hampir sama atau mirip gitu ya. Gitu. Oke. Sini ada hukum Weber menyatakan bahwa semakin besar stimulus pertama, maka semakin besar intensitas tambahan yang dibutuhkan supaya stimulus kedua dapat dirasakan perbedaannya, gitu ya. Oke, pemasar tuh harus menetapkan GND yang relevan. GND itu apa? Oke, ini ya. Just noticeable difference threshold gitu loh. Nah, oke, jadi supaya apa? Supaya berbagai perubahan negatif tidak dapat dengan mudah dilihat oleh publik. Supaya perbaikan produk juga itu sangat jelas bagi konsumen tanpa adanya pemborosan yang tidak berguna. Oke, misalkan seperti kayak contoh di sini, apa namanya, kita misalnya ada gambar gitu ya, kemudian juga beberapa yang lain, mungkin nanti kita lewat aja. Persepsi subliminal, jadi stimulus yang terlalu lemah atau terlalu singkat untuk terlihat atau terdengar secara sadar, mungkin itu akan cukup kuat ya untuk dapat disadari oleh konsumen, oleh konsumen itu dalam hal ini ya oleh satu sel atau lebih penerima. Jadi subliminal itu ada dua. Jadi teori pengaruh incremental. Jadi iklan yang dimuat berulang-ulang bahkan menjengkelkan. Jadi kayak ini iklan kayak lebay banget sih gitu loh. Ini iklan apa ya? Kok jadi misalnya kalau orang tua pakai baju ngejreng suruh joget-joget itu jadi ya apa yang mungkin terkesan menjengkelkan. Lalu yang kedua, teori gerakan psikodinamis rangsangan. Jadi yang dikaitkan dengan hal-hal sifatnya ya mungkin sorry to say ya agak berbau seks dan juga mungkin yang lucu gitu loh. Tapi sayangnya kan kalau di Indonesia itu mungkin yang hal seperti ini mungkin yang pertama yang berbau seks ini yang apalagi juga berbau sara kan juga dilarang gitu kan ya. Mau juga apakah pendekatan subliminal ini efektif? Penelitian dan sifatnya ekstensif itu telah membuktikan bahwa iklan subliminalnya telah tidak menghasilkan perubahan perilaku untuk membeli barang ataupun jasa. Jadi cuma yang orang ngeh aja gitu. Oh nggak, oh tahu, ngerti. Tapi tidak mendorong orang untuk mau membeli gitu atau paling nggak mau mencoba gitu kan ya. Nah seperti itu. Jadi walaupun juga ada bukti bahwa stimulus subliminal ini dapat mempengaruhi marah secara efektif, tetapi tidak ada bukti bahwa stimulus subliminal dapat mempengaruhi motif atau tindakan konsumsi gitu loh. Dan seperti ini nih. Jadi mungkin apa namanya kalau kalian lihat di sisi sebelah kiri mungkin terkesan apa sih gitu loh. Terlihat seperti apa gitu kan. Ya kan ini short to say mungkin ini terlihat seperti kayak apa bagian belakang dari apa bagian punggungnya wanita gitu kan. Nah mungkin juga kalau di sini mungkin terlihat ini kok kayak dada, ini kan dadanya dari seorang mungkin apa yang memiliki apa dada mungkin seorang apa pegulat atau gitu kan. Nah mungkin kayak Tori ini atau apa Tori cheese cracker ini kan ya mungkin kita jengkel apa sih ini siapa sih cowok yang di belakang ini pakai baju warna biru ngejreng, pakai topeng, pakai apa kolor warna merah gitu kan suruh joget-joget gitu kan. Ini untung mereka berdua ini pakai topeng gitu. Coba kalau nggak pakai topeng kan kelihatan mukanya gitu loh. Oke, nah seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman? Any questions? Silakan. Juga ada tugas ini tolong kalian lihatnya di My Best ya. Untuk tugas nanti saya jelaskan lebih detail tugasnya. Oke, kita balik lagi ke tadi. Konsep seleksi persepsi ya. Jadi ada beberapa jadi pembukaan diri yang sifatnya selektif. Jadi konsumen secara aktif itu mencari pesan yang sifatnya menyenangkan, dapat membuat mereka merasa membangkitkan rasa simpati, kemudian juga bisa meyakinkan konsumen yang itu terhadap kebijaksanaan keputusan pembelian.
perhatian yang sifatnya selektif, jadi kesadaran meningkat terhadap stimuli yang memenuhi kebutuhan atau minat mereka. Konsumen juga berbeda dari satu jenis informasi dan bentuk pesan yang mereka sukai. Kemudian juga pertahanan terhadap persepsi, ya jadi menyaring stimuli secara psikologis yang mengancam. Lalu yang kedua, selanjutnya adalah halangan persepsi. Jadi konsumen melindungi diri dari serangan stimuli dengan cara tuning out ataupun juga TIFO. Oke, kemudian juga apa namanya pengaruh persepsi yang membelokkan. Jadi ini ada yang namanya penampilan fisik. Jadi orang cenderung menghubungkan sifat orang tertentu dengan orang lain yang mungkin mirip. Jadi misalkan pakai pemilihan model iklan. Makanya kenapa kalau kita lihat kan misalnya dalam kayak misalnya model iklan atau misalnya bintang sinetron kan kita mungkin ada yang mungkin kayak apa bintang yang blasteran atau Indo gitu kan ya. Ya karena apa? Karena mereka ini dianggap ya lebih menarik, yang lebih bisa persuasif gitu loh. Kemudian juga stereotip, jadi orang cenderung mempunyai gambaran dalam pikiran mereka mengenai arti berbagai macam stimuli. Sorry. Nah, tapi kalau untuk kesan pertama dia yang sifatnya lebih bertahan lama. Kemudian juga ya ada pengambilan keputusan secara cepat. Jadi ini orang cenderung terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum dia meneliti semua keterangan-keterangan yang ada gitu loh. Ini sangat penting untuk bisa menarik informasi ya, yang sifatnya persuasif di awal-awal gitu kan ya. Kalau efek, jadi si konsumen mempersepsikan dan mengevaluasi berbagai objek hanya dari satu dimensi aja gitu loh. Jadi dipergunakannya jadi pada pemberian lisensi konsumen itu punya persepsi bahwa suatu produk memiliki kualitas yang bagus karena produk yang sebelumnya juga memiliki kualitas yang sama gitu loh. Nah ini seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini teman-teman? Silahkan. Oke, saya mau coba jelasin sedikit untuk yang tugas ya. Just a moment. Oke, untuk tugas, kalian nanti bisa cek di MyBest ya. Sorry, di MyBest itu ada tugas. Jadi tugas ini terkait untuk apa ya? Sebentar. Oh, sorry, salah. Oke, ini terkait pertemuan kemarin sih sebenarnya nih. Jadi gini, apa sih yang dimaksud dengan metaverse gitu ya? Kemudian siapa sih yang pertama kali mencetuskan metaverse gitu kan? Jadi ini kalian, satu ini jadi saya coba jelasin detail dulu ya. Jadi apakah yang sudah metaverse? Kalian coba jelaskan definisinya metaverse itu apa gitu kan? Kemudian yang kedua, siapa sih yang pertama kali mencetuskan metaverse? Apakah memang benar-benar si Mark Zuckerberg atau mungkin ada orang lain lagi gitu kan ya? Kemudian teknologi apa yang digunakan pada metaverse? Misal apa? Apakah augmented reality atau virtual reality atau ada teknologi lainnya yang terkait gitu loh. Lalu yang keempat, apakah manfaat metaverse secara umum gitu kan ya? Lalu yang kelima, ini bagi kalian para mahasiswa, bagaimana sih teman-teman itu bisa memanfaatkan metaverse gitu loh. Ya, itu aja sih tugasnya, nanti detailnya bisa kalian baca itu di MyBest, oke. Nanti saya coba saya coba kasih ada referensi mengenai metaverse, jadi kalian bisa baca dari situ gitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini teman-teman? Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan mungkin Melanie, Margaret, Melanie, Farah, Andre? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, dari Muhammad mungkin. Siti Fatimah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri sampai sini ya. Nanti teman-teman ya, nanti kalau untuk yang ada yang ditanyakan, saya bisa dihubungi di grup atau di Japri juga boleh ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan semua teman-teman ya. Oke, I'll see you around and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.